Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebelum saya memulai homili saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Romo Agustinus Wimbodo Purnomo, atau biasa punya nama panggilan Romo Nanang. Tidak ada sambungannya memang, ya, jauh sekali, tapi percayalah saya Romo gitu, pada intinya saya Romo gitu. Biarpun tampangnya tidak seperti Romo, ya. Saya saat ini bertugas di Seminari Menengah Stella Maris Bogor, dan pokok homili saya belajar dari sikap dan perilaku anak-anak yang dipercayakan pada saya untuk dibina, dibimbing, begitu. Beberapa waktu yang lalu, seorang seminaris ketika dalam suatu pelajaran di kelas tunjuk tangan pada saya. Dia bertanya, "Romo, tugas yang minggu lalu itu dibahas hari ini atau akan dikumpulkan?" begitu. Padahal waktu itu, hari itu saya agak sedikit lupa apakah minggu lalu ada tugas atau tidak, begitu. Akhirnya saya minta, baik, mari kita bahas pada hari ini. Beberapa waktu kemudian, beberapa teman yang lain, seminaris yang lain, kasak kusuk tidak jelas gitu ya, lihat-lihatan, senggol-senggolan begitu. Mari kita bahas, saya bilang. Tapi rupa-rupanya tidak kunjung ada gerakan yang signifikan. Akhirnya saya tanya, ada apa? Belum pada ngerjain, Romo, kata teman-teman yang lain. Baik, setelah itu saya alihkan, kita belajar seperti biasa rupanya. Tapi yang menarik adalah setelah pembelajaran selesai, si seminaris yang tadi bertanya tentang tugas minggu lalu itu selama hampir 2 minggu saya kira didiamkan oleh teman-teman angkatannya. Karena apa? Mengingatkan saya bahwa hari itu sebetulnya ada tugas. Hari itu ada PR yang harus dibahas, harus dikumpulkan, dikerjakan, kurang lebih seperti itu. Dari kisah sederhana ini, saya mengambil sebuah permenungan yang rupa-rupanya barangkali ini juga tantangan bagi kita. Ketika kita mungkin hendak menunjukkan, mengungkapkan suatu nilai kebenaran, suatu nilai yang sebetulnya bisa kita perjuangkan, kita tahu bahwa itu benar, tapi karena mungkin sekitar kita belum siap, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita belum punya frekuensi yang sama dengan kita, yang muncul hampir bisa dipastikan adalah suatu pertentangan, suatu gesekan. Dan ini umum terjadi di belahan dunia manapun, umum terjadi di bidang kehidupan apapun. Entah itu di sekolah, entah itu juga mungkin di pekerjaan, entah itu mungkin di kehidupan sehari-hari. Padahal niat kita mungkin baik, padahal niat kita mungkin tidak untuk cari muka, padahal niat kita mungkin tidak untuk menjatuhkan orang-orang lain. Tetapi karena mungkin orang-orang di sekitar kita belum punya frekuensi yang sama, pandangan yang sama, visi yang sama, atau juga mungkin terbiasa dengan sesuatu yang ya sudahlah, nggak usah lurus-lurus banget hidup mah, termasuk surga sendirian loh. Hal ini seringkali mendangkalkan apa yang sebetulnya bisa kita usahakan dengan sebaik-baiknya, tetapi karena arus umum, ya, mainstream sekitar kita tidak terbiasa dengan itu, akhirnya kita dijauhi, bahkan juga bukan tidak mungkin dimusuhi. Hal ini selaras, senada dengan apa yang kita dengarkan pada hari ini dalam bacaan Injil. Kisah 2000 tahun lalu dari diri Yesus yang diperdengarkan pada hari ini pada kita terus terulang rupanya hingga hari ini, hingga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bisa menjadikan sebuah permenungan bukan untuk semata-mata mencari pembenaran atau juga mencari muka agar dianggap baik, suci, benar, lurus begitu ya, tetapi untuk mewujud nyatakan kualitas iman kita seperti apa sih? Apakah kita sungguh-sungguh siap, mampu, mau, dan berani bertahan pada prinsip yang memang sungguh-sungguh benar dan baik, atau kita ketika menghadapi suatu pertentangan karena
sesuatu yang kita ungkapkan secara baik dan benar itu lantas dimusuhi, lantas kita mengikuti arus itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini tentang siapa dirinya dan bagaimana kiprah dirinya sehari-hari menunjukkan bahwa Yesus tetap tegak berdiri sekalipun ada orang-orang yang mempertentangkan siapa dia, apa yang sudah dia lakukan, dari mana dia berasal, dan kita tahu tadi di akhir ada rencana pembunuhan yang sudah nyata-nyata mereka perbincangkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghilangkan, melenyapkan siapa Yesus itu. Dan ini juga selaras dengan bacaan pertama tadi kalau kita dengarkan bersama-sama dalam kitab Kebijaksanaan disebutkan, marilah kita menghadang orang yang baik sebab bagi kita ia menjadi gangguan. Suatu kebaikan bisa menjadi suatu ganjalan, bisa menjadi suatu hambatan ketika memang lingkungan sekitar tidak terbiasa dengan sesuatu yang baik, benar, dan juga mungkin menjadi suatu habit yang barangkali mengusik apa yang sudah terbiasa dalam hidup sehari-hari mereka. Untuk itu, dalam masa Prapaskah ini saya kira warta Injili atau juga sabda-sabda yang kita dengarkan pada hari ini menjadi suatu momen untuk kita renungkan lebih dalam, terutama agar kita mampu melihat, mampu berkaca seperti apa kualitas iman kita, terutama kalau menghadapi tentangan-tentangan yang barangkali menggoyahkan prinsip hidup kita. Apakah kita akan siap digoyang untuk mengikuti pertentangan itu, atau dengan tegas, dengan tegak tetap berdiri mewujud nyatakan prinsip kehidupan yang baik dan benar. Dan untuk itulah kita belajar dari Yesus, terutama dalam masa Prapaskah ini, agar kita berani semakin wujud nyatakan kualitas iman kita itu. Dan kita bukan semakin mundur, tetapi semakin tegak, semakin tegas, berdiri atas kaki kita, atas prinsip yang memang menjadi suatu kebenaran, terutama dalam iman Kristiani yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu, saudara dan saudari terkasih, apa yang kita pelajari dari sikap hidup Yesus, perkataan Yesus, perilaku Yesus, kiranya juga bisa masuk meresap dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan untuk semata-mata mencari pengakuan, bukan semata-mata untuk agar terlihat suci-sucian, begitu keren-kerenan, tapi semata-mata karena kita tahu mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang sungguh-sungguh membawa kita pada kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Karena dengan demikianlah Yesus yang hidup 2000 tahun lalu itu hidup lagi dalam diri kita. Dan untuk itu kita semakin berani mewujudkan siapa Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang beriman, dan kita menjadi Kristus-Kristus yang lain yang berani tegas, berani berdiri tegak untuk suatu nilai kebenaran dan juga kebaikan.